Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki Escudo generasi pertama tahun 1995. Iya, siapa yang nggak kenal dengan SUV yang sangat ikonik ini gitu ya? Bagi kita yang lahir di tahun 90-an, ini tuh adalah sebuah nostalgia. Bahkan ayah kalian ataupun kakek kalian harusnya pun pernah dengar ataupun pernah nyoba mobil yang satu ini. Penasaran? Dan biasanya Escudo generasi pertama itu kan sekarang kondisinya udah kurang meyakinkan, tapi tidak dengan yang satu ini, milik 416.id, dan ini merupakan salah satu Escudo paling mulus yang pernah kita lihat gitu ya. So kayak apa sih SUV mesin waktu yang bikin kita nostalgia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here. Eksterior tampil maco, mengkotak namun kompak, khas dengan desain sebuah SUV dari Amerika, karena pada awalnya Escudo ini didevelop bareng GM, jadi kelihatan banget asal-usul desainnya. Nah untuk Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95, iya, mobil ini tuh kayak semacam mesin waktu gitu ya, terutama bagi kita-kita yang lahir di tahun 90-an. Berhubung nama Escudo sekarang di Indonesia udah discontinue, menjadi sebuah relik yang patut untuk kalian lestarikan gitu ya. Ini pun keren banget kondisinya. Kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke 416.id yang udah izin kita untuk ngulas Escudo generasi pertama tahun 95 ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen check out segala macam per Escudoan, per Vitaraan, dan per sidekickan duniawi, silahkan cek Instagramnya 416.id di sebelah sini. Sedikit sejarah mengenai Escudo atau Vitara gitu ya. Dulu, pertama kali tuh mobil ini dibuat untuk ngisi kekosongan slot di atas Suzuki Jimny. Ya, Jimny kan udah legendary banget di lineup Suzuki gitu ya, tapi kan di atas Jimny kosong, belum ada. Makanya mereka bikin Vitara, dan mereka itu awalnya joint venture dengan GM alias General Motor. Makanya mobil ini tuh desainnya kalau dilihat-lihat agak nggak Suzuki banget gitu ya. Desainnya tuh lebih ke American style, lebih kayak sedan A dengan contohnya Blazer gitu ya, yang kotak-kotak dan American banget, bukan desain yang khas mobil Jepang. Dan Suzuki Vitara itu pertama kali keluar itu tahun 88, dan baru masuk Indonesia itu di tahun 92, ya tahun kelahiran gua. Ini baru masuk sebagai Vitara 4x4, karena memang awalnya Vitara masuk Indonesia itu hanya varian yang 4x4 dan 5 door aja. Nah, pajak di Indonesia kan lumayan bikin lumanyun gitu kan, mahal gitu ya. Makanya Suzuki itu kayak berpikir kayaknya lebih waras bagi kita untuk ngejual varian yang 4x2-nya. Toh, nggak semua orang pakai mobil ini untuk off-roadan gitu kan. Nggak semua orang butuh 4x4. Makanya, di tahun 94, itu Vitara 4x4 tuh mulai sedikit dihentikan. Kemudian mereka menggodok mobil ini, Suzuki Escudo, yang memang, well, it's actually a Vitara. Tapi yang dimaksud Escudo di Indonesia adalah Vitara yang 4x2. Pertama kali diperkenalkan di akhir 94, dan baru dijual di tahun 95. Model seperti ini ada yang JL dan ada yang JLX. Kemudian ini adalah tipe yang JLX, jadi tipe yang tinggi. Udah ada beberapa fitur yang cukup mewah pada masanya. Dan di tahun yang sama di Indonesia juga diperkenalkan Suzuki Sidekick, iya, di tahun 95 sebagai varian yang lebih entry level lagi, yang di bawah, yang mengisi di bawah si Escudo ini. Jadi Indonesia itu merupakan negara satu-satunya di dunia yang dimana Suzuki itu menjual Vitara, Escudo, dan Sidekick secara bersamaan. Karena biasanya di negara-negara yang lain itu ya namanya salah satu aja gitu kan. Dan fun fact juga, mobil ini tuh punya 11 kembaran. Iya, jadi total tuh ada 12 nama gitu ya. Ntar gue bakal jelasin di bagian interestingnya. Ngomongin soal nama, Vitara itu sebenarnya diambil dari kata vitality atau kesuburan. Sedangkan Escudo yang seperti ini itu diambil dari kata escudo yang merupakan mata uang dari Portugal sebelum mereka
memakai Euro. Kalau sidekick ya kalian tahu sendiri ya, maksudnya kayak pendamping gitu ya, kayak Batman itu hero-nya, Robin itu sidekick-nya, jadi ya seperti itu. Nah, masuk ngebahas soal desain. Kayak yang gue bilang sendiri, ini tuh mobil desainnya sebenarnya nggak Suzuki banget gitu, dia mengkotak-kotak American design banget gitu ya. Kalau kita lihat dari belakang sini, dia pun proper 4x4. Pertama-tama ditandai dengan adanya spare tire besar di tengah sini. Ini pun Escudo ini hanya cover gitu ya, aslinya dia expose dan dia pun menambah kesan macho dari SUV yang cukup kompak ini. Dari atas dia nggak ada spoiler, dia nggak butuh begitu-gituan, tapi udah ada kecerutan dan udah ada kaca yang sudah ada rear defoggernya. Jadi kalau kalian pakai mobil zaman sekarang belum ada rear defoggernya, kalah sama mobil tahun 95. Termasuk ada wiper juga di bagian sebelah sini gitu ya. Ada stiker 416.id, silahkan check out Instagramnya kayak yang gue bilang tadi. Dan ini pun pintunya model side hinge. Ntar kita buka pas kita bahas bagian bagasinya. Di bagian kirinya ada tempat buat naruh plat nomor, ya sekaligus ada tudungnya kayak gini yang memberikan lampu dan akses juga ke pembukaan bagasinya. Bumpernya dia two tone, bagian bawah sewarna body color, bagian atas dia scratchy plastik yang juga ada fungsinya buat melindungi bumper pada saat kalian ngeluarin dan masukin barang ke bagian bagasi. Dan ada tow hook juga di bagian sebelah kanan. Serta memang Escudo ini tuh ada beberapa varian, banyak banget edisi-edisi gitu ya. Ada yang contohnya Nomad gitu-gitu yang two-tone dan lain-lain. Tapi ini the OG, karena ini kan 95 pertama kali pas Escudo diperkenalkan di Indonesia. Lanjut ke bagian taillights. Ini pun masih simple banget, period correct, dan ini pun tentunya masih Mica buram seperti ini gitu ya. Dan dia pun turning signalnya amber di bagian sini, di bagian tengah ada lampu mundur, dan di bagian bawah ada lampu senja plus lampu rem yang menjadi satu di sini. Badge JLX pun masih berupa stiker, lucu banget. Dan yang lucu lagi, di bagian atas sini itu ada kayak semacam plastik yang langsung nyambung ke bagian roof rail di bagian atas sini. Jadi ini desainnya tuh menginspirasi Chevrolet modern. Sebut saja salah satunya Chevrolet Orlando, dia juga desainnya seperti ini, sama-sama GM R&D gitu ya. Ya, terinspirasi dari mobil yang satu ini. Yang bikin gue cukup impress dari bagian samping dari si Escudo ini adalah ada beberapa panel, terutama di bagian DLO atau Daylight Opening, yang glossy. Jadi kayak contohnya di bagian sini, ini black gloss gitu ya. Kayak sininya juga itu black gloss, dan ini pun bagian framing window-nya itu kayak semi gloss gitu. Jadi zaman sekarang yang pada ngedop plastik itu kelihatan murah. Tidak demikian dengan si Escudo ini. Termasuk ini pun kacanya gede-gede, dan yang lucunya di bagian sini pun menukik turun supaya akses ke bagian kaca spionnya itu lebih mudah dari bagian dalamnya dan meningkatkan visibilitas. Door handle masih model cepol, warna hitam kayak gini, period correct lagi-lagi, dan ini pun masih sangat-sangat manual karena dia belum ada alarm atau sejenisnya. Kuncinya colok, puter, seperti itu aja. Ke bawah ada side body molding, lagi-lagi yang berwarna hitam kayak gini, menambah kesan maco, termasuk rocker panel di bawah yang juga plastik cladding hitam, ya sekaligus menjadi protektor kalau kalian ke jalan-jalannya mungkin berkerikil atau off-road. Depan, sini pun spion, dia lagi-lagi dia hitam tapi glossy, iya, jadi bukan hitam plastik yang murah kayak gitu. Ini really nice banget karena ini tipe yang JLX, jadi tipe yang mewah yang di atas. Ini pun sudah electric adjustment, jadi udah nice banget. Antena disematkan di bagian pilar sebelah sini, masih long pole, cukup normal banget pada eranya, dan ada badge yang legendaris banget. Well, it's not really a badge, it's a sticker gitu ya. Escudo di bagian pintu depan kanan dan kirinya. Nah, lanjut ngebahas soal kaki-kaki dari si Suzuki Escudo generasi pertama ini. Sebagai sebuah SUV yang dislot di atas Suzuki Jimny yang legendaris dan bisa off-road, tentunya mobil ini pun nggak sembarangan. Iya, karena ini kan ada varian yang 4x4-nya, tapi kan itu untuk di pasar Indonesia, di reserve untuk Vitara gitu ya. Vitara pertama kali masuk sini 4x4, tapi ketika mereka merasa pajak 4x4 mahal, keluarlah si Escudo ini sebagai varian yang 4x2. Jadi mobil ini itu berpenggerak roda belakang, seperti itu. Dan ini sendiri, secara desain pelek, masih lucu banget, masih ori, masih stylish kayak gini dengan desain bulat-bulat yang sangat period correct. Dan kelihatannya tuh zaman sekarang justru balik lagi ya, pelek-pelek kayak gini jadi keren lagi gitu. Ini sendiri peleknya, ring 15 inci dibalut dengan ban GT Radial Campiro BXT Plus dengan ukuran 205/75 R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelasnya, tapi walaupun dia bisa off-road dan terkenal durable, mobil ini itu udah nyaman banget bantingannya karena suspensinya depan dan belakang sudah menggunakan coil spring. Iya, pas kita naik itu pun empuk banget dan nyaman dan enak banget gitu ya, terutama unit yang ini yang masih terasa fresh dan sangat-sangat pristine. Termasuk di bagian fender sini pun ada beberapa easter egg gitu ya. Pertama-tama ini ada fender vent. Ini
cukup bersejarah di lineup Suzuki. Kenapa? Karena fender vent ini kedepannya tuh menginspirasi banyak banget mobil yang ikut-ikutan pakai desain ini. Sebut saja contohnya Grand Vitara, juga ada aksen fender vent yang terbawa dari mobil ini. Bahkan yang sekarang masih dijual Suzuki Ignis, juga ada fender vent yang pertama kali terinspirasi dari Vitara dan Escudo yang generasi pertama ini, really nice. Dan tadi kan gue bilang pas bahas spion, itu gak ada sein gitu di spionnya, tapi sebenarnya ada lampu sein di bagian samping, tapi ditaruh di bagian fender sebelah sini. Namun itu kan untuk pasar Indonesia. Nah, untuk pemilik yang satu ini sudah di-convert seperti pasar Amerika. Jadi ini sudah beralih fungsi menjadi side marker. Cukup keren. Dan akhirnya sampailah kita untuk bahas bagian fascia depan dari si Suzuki Escudo generasi pertama. Dan kalian pastinya ingat ya, muka yang cukup legendaris ini. Karena mobil ini kayak yang gue bilang, itu punya 11 kembaran di seluruh belahan dunia yang berbeda. Jadi ini muka yang telah dilihat oleh banyak banget orang dari seluruh dunia. Ini sendiri yang masuk ke Indonesia memang desainnya seperti ini, dan secara overall desain bagian depan sini juga sama. Dia tidak terlihat seperti SUV Jepang, dia terlihat sangat USDM dengan desain yang ala-ala Amerika. Karena kan ini joint venture dengan GM, jadi sebenarnya kalau badge di tengah sini tuh Chevrolet sebenarnya lebih masuk ke desainnya. Tapi nggak masalah, ini udah pakem banget gitu ya. Escudo tuh seperti ini, jadi udah keren. Nah, yang masuk ke Indonesia, full body color grey kayak gini, model garis-garis dengan logo Suzuki klasik di bagian tengahnya yang mengungkap nostalgia yang luar biasa. Desain atasnya, ini pun hoodnya model clamshell bonnet dengan desain menyiku-nyiku yang membuatnya tampil macho dan off-roadable, pas lah untuk dibilang sebagai kakaknya Jimny. Di bawah, bumpernya pun two-tone sama kayak bumper belakang, jadi di bagian atas ada aksen scratchy plastik gini yang sekaligus menjadi protektor, dan di bawahnya body color. Walaupun body color, di sini dibuat kalau approach angle itu masih cukup oke banget buat kalian bawa off-road. Jadi nggak gampang mentok gitu ya, seperti itu. Termasuk bagian lampunya, kalau kalian ketok, masih bling. Ya, jadi kan memang lagi-lagi period correct, tapi lampunya sendiri desainnya udah menyatu dengan grill, jadi udah kohesif. Dan lampunya ini memang semuanya masih bersifat bohlam halogen biasa, cukup normal pada masanya. Lampu senjanya di bagian sebelah sini, low beam dan high beam di bagian tengah sini gitu ya menyatu, dan lampu seinnya ada di bagian Mica Amber yang ada di luar sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95 ini benar-benar sangat-sangat nostalgia banget gitu ya. Kalian ngeliat ini, mau kalian, mau ayah kalian, mau kakek kalian, pasti udah kenal mobil ini tuh seperti apa gitu. Karena memang se-ikonik itu di Indonesia. Termasuk zaman dulu, memang kalau kalian pengen SUV dengan ukuran seperti ini, pilihannya tuh nggak banyak. Jadi rata-rata orang memang ngambilnya tuh yang ini. Dan karena nama sekarang Escudo tuh udah discontinue, ini adalah sebuah time machine yang layak banget kalian koleksi. Interior terkesan robust dan industrial khas dengan SUV era 90-an yang keren, udah ada soft touch di beberapa bagian, serta karena ini JLX, udah ada power window dan central locking. Nah, untuk jangkis pas kalian memasukkan semut dengan pintu yang beratnya memang agak enteng gitu ya. Tapi again, untuk SUV zaman ini udah tergolong cukup sturdy lah. At least dia reassuring, tidak yang kopong gitu ya. Empuk. Nah, begini guys, interior dari si Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95. Sebelum kita bahas interior detail dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa like dan loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info terbaru dan review mobil unik seperti ini. Oke. Seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi masih kunci batang biasa aja kayak gini. Tapi at least dia nggak full besi kayak jang kapsul. Dia udah ada plastiknya dengan emboss Suzuki di bagian sebelah sininya. Udah sesimpel itu aja. Oke. Nah, nostalgic moment. Sekarang kita pengen coba start up si Suzuki Escudo ini. Kayak apa suaranya? Ini kan mesinnya 1600 cc. Yuk kita start up dulu. Nah, Otojangkis, untuk urusan dapur pacu mesin Escudo ini karena dia generasi pertama masih menggunakan G16A 1600cc inline 4 SWC dengan karburator, tenaganya 85 HP dengan torsi 144 Nm yang dimake ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 24 detik yang memang itu cukup lemot, tapi at least dia asik, dan konsumsi BBM-nya juga terkenal lumayan boros. Dalam kota, kita bisa dapat 1:7. Tapi at least, nostalgic faktornya bikin kita nggak peduli akan semua hal tersebut.
nostalgic moment banget gitu ya, denger suara mesinnya, ngelihat interiornya, karena memang rata-rata kita yang lahir di tahun 90-an itu at least pernah punya atau pernah naik si Escudo atau Vitara ini gitu ya. Tapi sekarang kita lanjut bahas interior, build quality and materials. Nah, ini sesuatu yang menurut gua di mobil zaman sekarang itu agak lacking, karena mobil ini dia secara dashboard walaupun dia masih dominasi hard plastik, tapi ada beberapa soft touch panel seperti di sini. Di bagian passenger tuh ada open storage besar di bagian sini ya, dengan logo Escudo di sini, dan ini soft, ini rubberized material loh ya. Dan ini pun ada yang interestingnya, ntar gue jelasin kenapanya. Dan dia di bagian bawah sini itu ada glove box yang memang agak kecil, tapi dia dia nggak ngejeblak gitu ya, jadi terasa cukup premium. Nah, bagian tengah di atas ada open storage di sini, biasa orang buat taruh kembalian, karcis atau sejenisnya bisa di bagian sini. Dan ke bagian tengah sini dia memang secara panel rata-rata masih manual, tapi cukup normal. Untuk AC-nya sendiri udah lengkap. Iya, jadi mobil modern beberapa tuh malu ngeliat ini. Pertama-tama ada fan speed di bagian kanan, di bagian kirinya ada arah semburan yang udah lengkap ke kepala kaki, kaki ajak kaki, dan front defogger sudah ada, termasuk front defogger aja. Di bawahnya lagi ada temperature yang ada cool dan hot, artinya mobil ini masih punya heater, really nice banget, termasuk air circulation di bagian kanannya kayak gitu. Dan ke bawah lagi, memang secara head unit ini dia modelnya single din dan sudah diganti, tapi desainnya tuh masuk banget gitu ya, karena head unit ini tuh kayak retro banget gitu. Dan kalau kita nyalain, lagunya tuh period correct banget dari tadi gitu ya. Ini really nice banget, udah ada display di sini, dan ini udah banyak banget fiturnya, udah bisa Bluetooth teleponi, bahkan udah ada USB. Jadi ya udah cukup modern lah buat pemakaian sehari-hari. It's more than enough. Bawah lagi, paling kiri ada jam, khas banget dengan mobil-mobil tahun seperti ini, ada jam kayak gini gitu ya, yang masih bisa diatur pecat-pecatan di sini. Di tengah ada asbak, dan ada cigarette lighter di bagian kanannya, yang tentunya masih ada lighternya gitu ya. Jadi 12 volt socketnya masih period correct lagi. Ke bawah, dia langsung ke bagian transmission, dan tentunya di Indonesia sendiri, walaupun di luar sana sempet ada Vitara yang bertransmisi 4-speed automatic, tapi di Indo dia tidak ditawarkan demikian. Jadi semua mobil ini, Vitara, Escudo di sini, Sidekick gitu ya, memang transmisinya adalah manual 5 percepatan seperti ini gitu. Dan ini pun mountnya agak tinggi, jadi kayak enak banget gitu, nggak terlalu long throw banget, agak-agak short, jadi udah enak lah. Buat off-roadan pun mantep rasanya. Nah, bawah lagi ada open storage, dan ada coin slot 3 buah buat kalian taruh koin. Dan di bawah sini pun ada open storage lagi, serta parking brake yang masih mekanikal. Nah, ke belakangnya di sini ada 2 buah slot, dan ini adalah power window untuk jendela belakang. Iya, jadi kenapa? Karena ini kan Escudo yang tipe JLX. Iya, JLX itu tipe yang paling atas, dia sudah di-equip dengan power window untuk depan dan belakang, termasuk udah power electric mirror juga. Jadi kalau kalian pengen ngatur kaca, udah nggak touchscreen lagi. Ini pun joknya masih ori ya, jadi masih kayak, wih, fabric kayak gini, dan nostalgic value-nya tuh berasa banget. Ini joknya pun cukup nyaman, jadi bolster sampingnya tuh kayak tebel-tebel gitu loh, khas dengan mobil pada era ini, yang rasa duduknya tuh kayak duduk di sofa gitu, nggak kayak duduk di jok yang flat, enak. Pengaturan joknya tentu masih manual semua, dan untuk driver, dia udah ada sliding, dan udah ada reclining. Seperti itu aja. Dia belum ada seat height adjuster, tapi menurut gua nggak terlalu butuh-butuh amat, karena posisi mengendara dari mobil ini itu udah lumayan tinggi untuk ukuran bodinya yang kompak dan pendek gitu ya. Jadi benar-benar udah terasa commanding dan terasa seperti proper SUV. Setirnya poliuretan, sangat-sangat period correct, dan di sini pun setirnya masih bisa di-adjust gitu ya secara manual. Dia sudah bisa tilt, tapi tentunya belum bisa teleskopik. Tapi ya masih sangat normal di eranya. Suara klaksonnya seperti ini. Period correct. Tuas lampu di kanan, tuas wiper di kiri, dan ada tombol hazard yang memang nggak kayak mobil modern yang disematkan di sini atau di mana, dia masih di atas kolom setir seperti ini gitu ya, kalian pencet. Masih works, really nice. Dan ke depan, speedometernya juga masih dalam kondisi yang sangat pristine banget gitu ya. Layoutnya sangat simple, di kiri untuk speed, di kanan untuk RPM, dan di bagian tengah ada untuk engine temperature dan untuk fuel gauge. Di bagian atasnya, di tudungnya tuh ada kayak beberapa warning lights yang bisa ngasih tahu warning kalau misalnya mobil ada kenapa-napa, tapi ini masih gak ada yang nyala ya, jadi masih dalam kondisi yang sangat-sangat perfect banget. Termasuk di bagian kirinya ini ada choke ya, tentu kan mesin seperti ini terkadang masih butuh choke, jadi masih normal. Dan ada controls untuk rear wiper, iya, berupa button di bagian sini untuk nyalain dan untuk wash. Iya. Di bagian kanannya ada electric mirror kayak yang gue bilang tipe JLX, udah electric mirror bisa kalian atur lewat sini. Dan tentunya bagian kanannya lagi ada tombol untuk
rear defogger, iya, untuk kaca belakangnya. Door trim modelnya memang ya cukup polos, dia full hitam dari atas ke bawah, tapi dia agak meliuk-liuk gitu ya, jadi nggak terlalu polos banget. Dan di bagian armrestnya sudah ada power window, iya, canggih pada masanya. Itu pun armrestnya posisinya enak banget buat taruh tangan, jadi kayak pas gitu ya kalau buat nyetir. Dan lucunya lagi, di bagian atas itu tarikan garis bodinya tuh ke bawah, pas ke bagian yang agak depan. Jadi kayak canter, tapi ya nggak masalah, karena jadi spion bisa di mount lebih rendah, sehingga visibilitasnya lebih enak buat lihat ke belakang. Kayak gitu. Nah, di bawahnya lagi pun ada door pocket kecil buat kalian nyimpen beberapa hal. Dan kalau kalian perhatikan di pintunya itu tidak ada speaker, karena speaker dia itu di mount di bagian sini, di bagian dashboard bawah sini ya. Dan surprisingly, ini kualitasnya lumayan oke speakernya. Gue nggak tahu ini udah diganti apa enggak, tapi it's pretty nice gitu ya. Nah, atas kaca dia udah ada day night view, jadi mobil-mobil beberapa kekinian yang belum ada day night view itu kalah sama ini gitu ya. Ini udah cukup oke pada zamannya. Dan ada 2 buah reading lamp di sini yang cukup unik, karena kalau kita nyalain dia nyorotnya ke kanan dan kiri, tapi posisi sorotannya itu bisa kalian ubah dengan memutar bagian pinggiran luar dari reading lamp ini. Ini ngubah arah sorotannya loh gitu ya. Jadi kayak keren gitu kan, maksudnya kayak it's all mechanical tapi it works. Jadi oke lah. Termasuk ada 2 buah sun visor di bagian driver polos, tapi di bagian passenger udah dapet kaca. Dan ini sistemnya magnet gitu ya. Kita buka, ada kaca kecil di situ, dan magnetnya masih strong banget. Nice. Selain power window, untuk JLX dia juga sudah ada central locking. Jadi di bagian driver sebelah sini ada central lock, jadi kayak canggih pada masanya. Nah, untuk jadi lanjut ke baris kedua. Pertama-tama soal pintunya sama kayak yang depan, dia tuh memang tidak terlalu berat tapi terasa padat dan hefty gitu ya. Termasuk memang opening ini tidak selebar yang depan karena pintu belakangnya kan lebih narrow, tapi ketolong karena dia boxy design. Jadi masuknya pun tetap terasa cukup mudah karena kan floornya dia lumayan tinggi ya, karena ini proper SUV yang ada varian 4x4-nya. So, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, secara ruangan, gue masih bilang cukup oke. Kenapa? Karena masih ada 5 jari. Iya, jadi benar-benar masih terasa oke. Termasuk kolong joknya itu, karena masih bisa molosin kaki ke bagian dalam, sehingga duduknya masih bisa agak selonjoran gitu. Headroom lega, karena kan tidak ada sloping-sloping di sini, benar-benar full boxy design, masih ada sekitar 6 jari ke bagian atas ini. Jadi rata-rata orang Indonesia itu muat di sini tanpa masalah sama sekali. Jok belakangnya pun gue demen karena walaupun dia fabric kayak gini yang benar-benar period correct, dia tuh nyembul-nyembul gitu. Jadi nggak yang flat kayak kebanyakan mobil jok zaman sekarang. Dia ada side bolster di sini, ada side bolster lagi di sini. Jadi kalau kalian duduk tuh kayak duduk di sofa gitu ya. Termasuk kalian pengen duduk straight gini enak, kalian pengen duduk agak nyerong begini pun enak, karena bantalannya itu terasa padat dan empuk. Nah, di belakang sini juga kalian dapat 2 buah headrest, dan kalau kalian terpaksa harus bawa orang di tengah, memang di sini ada hump yang lumayan tinggi gitu ya, karena kan mobil ini pun rear wheel drive dan ada varian 4x4-nya juga, pasti ada gardannya. Nah, ini kaki kalau taruh di sini memang kayak agak disetrap gitu sih, termasuk kepala yang tengah tuh kayak nggak dapat headrest gitu ya. Jadi memang enaknya sih hanya berempat aja. Nah, seperti ini paling proper. Soal penyimpanan, ini pun cukup minimalis. Dia nggak ada seat back pocket gitu ya. Bahkan di bagian pintunya pun tidak ada apa-apa, polos sampai bawah gitu aja. Tapi karena ini varian JLX, kayak yang gue bilang, udah dapet power window sampai ke baris kedua. Jadi udah modern pada masanya. Untungnya, tetap ada penyimpanan di bagian tengah sini. Ini ada yang push to open, kalian bisa buka gitu ya. Ini pun bisa kalian nyimpen beberapa hal di bagian tengah sini. Dan di bagian bawahnya, itu ada asbak yang lagi-lagi cukup normal pada mobil era-era seperti ini. Jadi udah oke banget. Nah, kemudian sisanya ke atas ada 1 buah dome light yang masih bola lampu jari biasa, tapi ini udah diganti LED, dan ada grab handle di bagian atas ini buat kalau kalian pegangan seandainya mobil ini lagi dibawa ke jalan-jalan tidak rata atau off-road. Dan yang bikin gua impressed lagi, biasanya tuh Escudo atau Vitara generasi ini toolkitnya tuh udah entah kemana gitu ya. Tapi untuk unit yang satu ini milik 416 ID masih lengkap. Di kolong jok pengemudi sebelah sini itu toolkitnya masih ada semua dengan Suzuki brand yang originalnya, dan itu impresif banget. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95. Di sini tentunya karena dia meletakkan spare tire alias ban serepnya itu di bagian belakangnya sebelah sini seperti kebanyakan SUV di eranya, ini tidak memungkinkan bagi dia untuk mengaplikasikan tailgate model hatchback gitu ya, karena kan pasti jadi berat banget gitu kan
Makanya untuk Escudo ini, dia pun tailgate-nya model side hinge. Jadi kayak buka kulkas, ada mechanical latch di bagian sini, tinggal kalian tarik aja. Bisa langsung dibuka seperti ini gitu ya. Ini pun terbuka 90 derajat. Jadi akses ke belakang itu benar-benar terasa sangat lega dan sangat praktikal banget. Dan bagasinya, untuk bodinya yang terasa cukup compact, ini sebenarnya terasa lumayan lega loh. Kalian masih bisa taruh satu koper large berdiri gitu ya, masih muat, atau dua koper medium di sini pun masih muat. Jadi masih oke banget buat sehari-hari. Termasuk di sini no gimmick, jadi nggak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Kayak yang gue bilang kan spare tire-nya ada di bagian bagasi, jadi nggak ada apa-apa lagi di sini maupun di bagian kolongnya. Ini pun ada bahan pelapis wool untuk di bagian sini ya, dan memang ada sedikit intrusif dari fendernya, tapi sama sekali nggak mengganggu karena kecil banget gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ngerobohin jok depan supaya kalian dapat ruangan lebih besar, tentunya masih bisa. Ada latch model payung di bagian pundaknya, tinggal kalian tarik aja sambil didorong ke depan. Ini. Nah, kalau udah, ini pun ruangannya jadi jauh lebih besar lagi. Kalian masih bisa taruh barang-barang di atas jok kalau kalian pengen kayak didorong agak ke depan sedikit. Walaupun ini nggak flat tentunya ya. Jadi joknya itu masih model ya ala-ala jadul kayak gini, tapi masih cukup normal. Tapi ini bisa dibikin flat loh dengan cara jok baris keduanya ditambal ke bagian depan. Di bagian bawah sini ada grab handle latch yang bisa kalian tarik dan tinggal kalian dorong ke depan aja. Seperti itu. Termasuk di pundak dari joknya itu ada kayak strap yang bisa kalian kaitin ke headrest depan. Jadi joknya itu nggak yang kayak pas kalian lagi dilepet ke depan seperti ini. Kalau udah begini, ini jadi gede banget. Kalian pengen taruh 3 koper large aja masih muat di sini karena memang ruangannya besar dan tidak ada interupsi apa-apa. Termasuk openingnya besar, model boxy dan tidak ada load lip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen tarik barang keluar, itu gampang. Kalian nggak perlu angkat tapi bisa langsung ditarik begini aja. Dan karena bumpernya ini dia two-tone, bagian atas itu scratchy plastik, kalian nggak perlu takut barang yang kalian tarik itu membareti cat dari bumpernya. Karena bagian atasnya memang sudah didesain untuk lebih durable. Dan kalau misalkan kepepet, misalnya bawa orang lesehan gitu ya di bagian bagasinya, orang di belakang sini pun masih bisa buka pintu sendiri tanpa harus minta tolong orang yang di depannya. Karena di sini ada door opener gitu ya, pembuka pintu, langsung di bagian sini lengkap dengan kuncinya. Jadi ini thoughtful banget. Dan di bagian bagasi sini pun ada speaker yang tentunya bikin surround sound mobil ini jadi oke di zamannya. Oke lah. Walaupun ya klasik, asik, dan sangat nostalgic, namun karena ia nggak 4x4 kayak Vitara, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Escudo 95. Mesin 1600 cc milik Vitara, Sidekick, dan Escudo generasi ini memang terkenal selain dia lemot, boros, dan juga sering panas. Iya, alias dia gampang banget overheat. Jadi pastikan kalau kalian mencari contohnya Escudo seperti ini, mesinnya masih dalam kondisi yang seat walafiat seperti yang kita review kali ini gitu. Kalau enggak, calon overheatnya tuh tinggi. Peredaman kabin dari si Escudo Vitara dan Sidekick generasi ini itu memang terkenal juga kurang redam, kurang oke gitu ya. Jadi suara di luar, suara angin, suara motor, suara orang ngomong bahkan, itu terkadang masih nembus masuk ke dalam kabinnya. Selain itu, di bagian dashboard depan pun sering kedengaran suara squeaks kayak karet bergesek-gesek gitu. Dan itu kalau nggak diatasi, bisa jadi sangat annoying pas kalian pakai. Dan hal paling disayangkan dan menurut gua miss opportunity banget bagi Suzuki Indonesia untuk si Escudo generasi ini adalah tidak dijualnya varian 2 pintu di Indonesia. Iya, jadi kan di luar sana Vitara, Escudo tuh punya varian yang 2 door atau bahkan ada varian yang canvas top gitu ya, yang keren banget. Tapi yang masuk dijual resmi ke Indonesia hanyalah varian yang 5 door seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ada Vitara 2 door, Escudo 2 door, ada Vitara yang canvas top di Indonesia, itu semua adalah unit CBU alias impor. Namun tenang, karena bagi kita yang lahir di era 90-an dan SUV entusias, mobil ini sangat ikonik dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki Escudo 95. Bagi kalian yang nggak pernah punya Escudo Vitara maupun Sidekick generasi ini, pasti kalian akan bingung gimana cara buka kap mesinnya gitu kan. Nah, biasanya pada mobil umumnya kan ada tuas di bagian bawah driver sebelah sini, atau seaneh-anehnya kayak mobil Perancis ada di bagian sebelah sana karena nggak di-convert gitu ya. Tapi ini nggak ada. Jadi di mana tuas membuka kap mesinnya? Ada di bagian dalam glove box-nya sebelah sini. Nah, di atas ini nih. Nah, ini punya keunggulan sendiri. Iya, kenapa? Karena dia jadi kayak roadster gitu ya. Alhasil, bisa kalian kunci. Jadi kalau misalnya amit-amit ada orang ngebobol interior
Escudo kalian, dia tetap nggak bisa buka kap mesinnya kalau dia nggak punya kuncinya untuk buka kunci di glove box-nya. Bagian depan sisi passenger si Escudo ini kan dia ada logo Escudo di sini dan ini terbuat dari soft touch gitu ya. Ternyata soft touch ini tuh ada fungsinya juga. Di sini kan ada open storage, tapi kalau kalian kobok ke bagian sini, ternyata tuh ini bentuknya tuh kayak grab handle gitu ya, kayak coakan ke dalamnya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa difungsikan juga sebagai grab handle. Kalau kalian lagi off-road, lagi goyang-goyang, itu passenger bisa pegangan ke bagian sini sehingga tidak terombang-ambing. Dan hal paling interesting dari si Suzuki Escudo generasi ini adalah seperti yang tadi gue bilang di awal, dia punya 11 kembaran dengan nama yang berbeda untuk belahan dunia berbeda pula. Nah, dari yang Suzuki sendiri, itu kan dia udah punya 3 kembar gitu ya. Jadi pertama dia ada Suzuki Vitara, itu yang paling umum. Ada Suzuki Escudo yang seperti ini. Kemudian ada Suzuki Sidekick. Kemudian di market JDM sana di Jepang, ini pun pernah di-rebadge jadi Mazda yang namanya Mazda Proceed Levante. Kemudian untuk di Eropa, di Spain, dia pun dijual sebagai Santana 300 atau Santana 350. Nah, untuk dari GM sendiri, ini kan joint venture dengan GM, itu pun namanya banyak. Dari Chevrolet, dia ada Chevrolet Tracker, ada Chevrolet Vitara, iya, namanya sama pun ada gitu ya. Kemudian ada Geo Tracker, ada GMC Tracker, ada Pontiac Sunrunner, dan ada Asuna Sunrunner. Dan bahkan untuk di China sendiri, itu dia punya 2 nama yang berbeda. Tapi yang nama yang di China itu agak absurd, jadi gue harus baca gitu ya. Namanya adalah Wanli WLZ5020XLD. Iya, I cannot make this up. Namanya memang seperti itu. Yang kedua adalah Guangdong GTQ5020XLZ. Jadi kembarannya banyak. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Suzuki Escudo generasi pertama tahun 95. Seperti yang tadi kita bilang, ini adalah sebuah SUV yang sangat amat ikonik sekali di lineup Suzuki, sekaligus SUV yang sangat-sangat legendaris di Indonesia. Pada zamannya, ini hampir nggak punya lawan gitu ya. Makanya dulu kalau kalian pengen SUV dengan ukuran dan parah seperti ini, ya pilihannya hanya mobil ini. Makanya dulu sangat laris dan sangat banyak banget di jalanan-jalanan ibu kota. Kalian bisa tanya orang-orang yang lahir tahun di 90-an atau tanya bokapnya gitu ya, pasti at least pernah lihat atau pernah nyoba mobil ini, karena memang dulu sebegitu larisnya di Indonesia. Sampai akhirnya masuk SUV-SUV modern, di mana mobilnya kan kagak ada fiturnya, jadi memang agak ketinggalan. Tapi sebagai sebuah icon, ini tidak ada harganya. Tapi memang unit yang satu ini cukup spesial, karena ini kita pinjam dari 416.id. So special thank you banget untuk 416.id yang udah minjemin si Escudo generasi pertamanya untuk kita ulas di Laknat Soto Junkie. Mobil ini sebenarnya tidak untuk dijual, tapi kalau harganya cocok, bisa aja doi goyah gitu ya. So kalau kalian misalnya pengen meminang Escudo yang kondisi sama sangat oke ini, silahkan langsung aja kontak 416.id di Instagram sebelah sini. Siapa tahu goyah, siapa tahu. Karena memang untuk harga sendiri, Escudo seperti ini itu sekarang tergoreng. Ya, jadi karena nyari yang mulus itu susah, maka ya memang harganya suka-suka yang jual. Tapi tetap masih make sense kok harganya menurut kita untuk sebuah icon gitu ya. Dan kalau kalian pengen check out yang lainnya mengenai per Escudoan, per Vitaraan, dan per sidekickan duniawi, silahkan cek Instagramnya 416.id karena isinya memang itu semua gitu. The legendary Vitara, Escudo, and Sidekick. So thank you banget 416.id, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol subscribe ke channel Laknat Soto Junkie untuk support kami. Sekalian juga main-main ke Instagram kami di Laknat Soto Junkie sebelah sini, supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video baru dari kita. Kalaupun misalnya kalian pengen request review pun bisa, dan bisa melihat mobil-mobil yang nostalgic seperti si Escudo generasi pertama ini. Oke, sekian aja untuk si Escudo First Gen 95 yang sangat-sangat nostalgic ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and gone.